Shalom dihita saluhuna. Halo. Songoninang dihamu akan dibagas Nabi. Selamat hari Minggu, saudara-saudari seiman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita telah memasuki Minggu Info Kafid. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Yang terus mengajak kita untuk setia menjadi saksi serta pelaku-pelaku dari cinta kasih dan keselamatan Kristus. Ya Tuhan Allah, kami sungguh sangat bersyukur akan kasih anugerah-Mu yang menyelamatkan kami. Sambutlah Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam setiap kehidupan kita. Topik kita minggu ini adalah janji dan kuasa Allah. Kesetiaan itu akan membuahkan cinta kasih dalam kehidupan kita. Dan firman Allah yang tertulis dari 1 Yohanes 1 ayat 7 berfirman, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, Anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh sangat bersyukur akan kasih anugerah-Mu yang menyelamatkan kami. Saatnya dengan kerendahan hati dan sukacita, kita datang dan memasuki ibadah minggu ini. Mari satukan hati dan pikiran kita dengan keteduhan yang darinya kita saat teduh. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami. Pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu, Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan. Dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian firman hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Allah untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdua. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdua padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepada aku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Wadah tabib yang besar, namanya Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkannya, besar kuasa kabar surga yang indah, kesukaan ceria, hatiku memujimu, Yesus, Yesus, Yesus. Semua dosa indahku dibayar Tuhan Yesus. Hadirkanlah padaku besar kasih-Nya Yesus. Kabar surga yang indah, kesukaan ceria, hatiku memujimu, Yesus.
Firman Allah yang menjadi epistel bagi kita pada minggu invokatif saat ini tertulis dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Dan kita akan membacakannya secara responsoria, demikian firman-Nya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan dalam hal itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian dari kaum Ina. Yesus juru selamatku, Tuhanku Kristus, Tuhan pengharapanku dan perlindunganku. Segala hidupku sendu dan hatiku dapilu, Tuhanku Yesusku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku geluh, ku tanya Tuhanku. Ke dalam kasih penebus, ku berserah selalu. Tiada lagi takutku, walau hidup penuh seteru. Dalam hidupku sendu dan hatiku dapilu, Tuhanku Yesusku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku
menebus, ku berserah selalu. Dia adalah takutku, walau hidup penuh seru. Dia adalah takutku, walau hidup penuh seru. Amin. Terima kasih. Mari kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat dan Keuangan HKBP California Redlands, Minggu Infokafit. Majelis HKBP California Redlands bersyukur dan bersukacita atas persekutuan ibadah minggu bersama jemaat via Zoom di rumah kita masing-masing. Dengan jarak yang berbeda, namun kita masih terus dapat dipersatukan Tuhan Allah, Sang Sumber kehidupan dalam persekutuan ibadah minggu Zooming dan adanya Central Point saat ini. Persekutuan minggu ini bisa terjadi karena cinta kasih Tuhan Allah dalam Roh Kudus yang sungguh nyata dari setiap iman percaya kita yang hadir saat ini. Berseru memuliakannya dalam penyanyian dan doa di hari Minggu ini adalah tanda bahwa kita sungguh telah menerima keselamatan dalam kebangkitan Kristus. Selamat hari Minggu. Yang pertama, Minggu Infokafit. Sesuai dengan tahun gerejawi, minggu kita di gereja HKBP pada hari ini disebut Minggu Infokafit. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Mazmur 91 ayatnya yang ke-15a. Topik minggu, Padan dohot wasoni debata, janji dan kuasa Allah. Tuhan Yesus menyertai kita. Yang kedua, pelayan firman. Firman Tuhan minggu ini dilayani oleh Pendeta Diana Simanjuntak MTH. Tuhan Yesus menyertai kita. Yang ketiga, ibadah minggu atau Central Point. Sunday Februari 21, 2021, gereja melayankan ibadah minggu jam 12 via Zooming dan juga adanya Central Point di rumah keluarga Sintua Kasiahaan Boru Pangaribuan dengan alamat 25340 Park Avenue, Apartemen 5, Loma Linda, California 92354. Tuhan Yesus menyertai kita. Yang keempat, mulai hari jemaat baru. Mulai hari ini Minggu Februari 21, 2021 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP California Redlands, yaitu Lola Boru Simangunsong bersama ibu bernama Nur Cahaya Boru Sitorus dengan alamat 1694 Davidson Street, Loma Linda, California 92354. Dipersilahkan untuk Saudari Lola Boru Simangunsong berdiri dan menyapa seluruh jemaat sebagai tanda sudah diterimanya menjadi jemaat. Kami persilakan Lola Simangunsong untuk berdiri. Tolong di-unmute dulu Lola. Amang Purba. Shalom semua jemaat HKBP Redlands, termasuk Inang Pendeta dan para Sintua. Terima kasih atas kemurahan hati kalian semua. Saya mewakili ibu saya yang masih di hospital dan kami berdua menjadi HKBP Redlands. Jemaat HKBP Redlands sungguh sukacita dalam Tuhan Yesus. Tolong tetap dukung dalam doa. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih gereja menyambut dengan rasa syukur dan sukacita dan berdoa agar saudari dapat menjadi jemaat yang aktif dalam setiap kegiatan dan pelayanan gereja kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Yang kelima, sermon parlado.
Pada Jumat Februari 26, 2021 jam 5 PM, gereja yang dipimpin oleh pendeta akan melayangkan sermon Perhalado via Zooming. Warta jemaat ini menjadi undangan resmi bagi seluruh Perhalado untuk mengikutinya. Tuhan Yesus menyertai kita. Yang keenam, rapat Huria. Berdasarkan hasil rapat Perhalado Sabtu Februari 20 jam 12 PM, telah disepakati bersama akan dilaksanakan gereja rapat Huria untuk pembahasan program dan anggaran gereja tahun 2021. Rapat Huria akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Maret 2021 setelah selesai ibadah Minggu dan diminta untuk setiap seksi perempuan, seksi bapak dan seksi youth mendiskusikan dan menginformasikan program dan waktu Bible study yang akan gereja layani sebelum Minggu 28 Februari 2021. Tuhan Yesus menyertai kita. Yang ketujuh, ulang tahun. Majelis dan seluruh anggota jemaat HKBP California Redlands dengan sukacita mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang lahir dan yang menerima pemberkatan nikah pada tanggal Februari 15 sampai 21 2021. Firman Tuhan Allah yang menjadi hadiah berharga tertulis dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Yang ke-8, jumlah jemaat yang hadir dalam kebaktian minggu. Untuk saat ini di tahun 2021 masih belum dapat gereja laporkan berapa jumlah jemaat karena ibadah minggu masih dilakukan dengan Zooming. Tuhan Yesus menyertai kita. Yang ke-9 dan yang ke-10 kita terlampir. Dan yang ke-11 jadwal pelayanan pendeta minggu tahun 2021. Dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 ini, maka gereja belum dapat melakukan rapat Huria sehingga jadwal pelayanan pendeta selama tahun 2021 belum dapat diprogramkan sampai waktu yang indah. Marilah kita bersama untuk mendoakan hilangnya COVID-19 ini untuk kembali normalnya setiap pertemuan dan persekutuan gereja kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Laporan keuangan Minggu Februari 21, 2021, rekapitulasi saldo kas Februari 13, 2021, 32.387,49 sen, saldo akhir kas Februari 20, 2021, 33.785,11 sen. Gereja terus mengucapkan rasa syukur dan sukacita untuk setiap jemaat yang terus menunjukkan rasa syukurnya atas berkat Tuhan Allah dalam kehidupan dengan memberikan persembahan dan pledge-nya dengan sukacita. Untuk penyerahan persembahan, pledge, dan segala administrasi gereja melalui Bendahara Gereja Amang CST M. Samosir. Marilah kita tetap menyatukan hati dan jiwa kita sebagai jemaat yang diberkati Tuhan Allah dalam persekutuan ibadah Zooming dan adanya Central Point bersama Tuhan Allah. Salam cinta kasih, salam sehat, salam semangat, salam bahagia, damai sejahtera Tuhan Allah untuk kita semua. Pendeta Huria HKBP Redlands Pendeta Huria HKBP California Redlands tertanda Pendeta Diana Katrina Simanjuntak MTH, Bendahara Huria tertanda CST Marudut Samosir. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Terima kasih. Dilanjutkan dengan persembahan pujian dari Mongsintua Tobi. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku
tahu ku tak sanggup, hanya Tuhanlah yang menolongku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar matahari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan manakah yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tak pernah jalan sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin. Mari kita lanjutkan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 428 ayat 1. Yakinlah pada Tuhanmu, kau yang susah dan benar, dikuatkannya hatimu saat berbeban berat. Jangan ragu, jangan bimbang, kebenaran firman-Nya, semua janji setianya. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai saudara-saudari sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita.
Amin. Shalom. Shalom. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sungguh luar biasa dan kita bersuka cita karena kita dapat mengikuti ibadah kita dengan sungguh sangat lengkap sebagai HKBP California Redland bersama dengan kita semua yang ada di rumah kita masing-masing dan juga yang ada di Central Point ini di Minggu Info Covid, di mana saat ini adalah masa-masa sengsara Yesus Kristus, di saat kita boleh selalu merenungkan bagaimana penderitaan Yesus yang akan membawa keselamatan. Jadi perenungan kita di masa-masa sengsara ini, disinilah waktu 40 hari Yesus berpuasa, sampai pada waktunya dia akan tersalib karena dosa kita. Renungan bukan untuk membuat kita semakin lemah atau pesimis, tetapi semakin yakin bahwa surga dan keselamatan itu kita akan perolehnya nanti. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan di Minggu Info Covid ini, dari Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan yang ke-17. Marilah dengan iman percaya kita mendengarkan firman Tuhan, demikian firman-Nya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dalam makhluk yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Sejak ini, tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan. Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersuntuk selama di tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang berfirmanlah Allah kepada Nuh. Ini amin, demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kitalah yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, saya akan selalu di dalam firman Tuhan dan khotbah-khotbah saya berkata bahwa tak kenal maka tak sayang. Di mana ada proses koneksi, ada proses relasi, kita saling mengenal, disitulah kita tumbuh rasa sayang, tumbuh rasa peduli, tumbuh rasa menghargai, tumbuh rasa menghormati. Jadi pada saat ini kita mau mengenal dulu siapa itu Nabi? Ya, Nabi Nuh. Kalau kita lihat di Kejadian 6 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Di sini sangat jelas siapa itu Nabi Nuh. Saya akan membacakan siapa Nabi Nuh untuk kita semua supaya kita kenal Nabi Nuh ini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki. Sem, Ham, dan Yafet. Jadi kalau kita mau mengenal Nuh, yang paling utama, ciri khasnya Nuh, walaupun dalam epistel tadi kita sudah tahu Nuh itu pernah memberontak ya, pernah melawan Allah dalam epistel.
Jadi sebenarnya kita bisa lihat bahwa memang Alkitab, Bibel kita ini benar-benar adalah firman Tuhan. Antara perjanjian lama connecting dengan perjanjian baru dan connecting dengan zaman saat ini. Saat seluruh pendeta memberitakan firman Tuhan. Walaupun dia dulu punya masa-masa melawan Allah, punya masa-masa di mana dia tidak mendengarkan Allah, tetapi di dalam firman Tuhan Kejadian 6 yang ayat ke-9 itu jelas sekali bahwa dia bergaul dengan Nuh adalah nabi yang selalu bergaul dengan Bagaimana cara kita bergaul dengan Allah, saudara yang diberkati Tuhan? Komunikasi yang bagaimana untuk kita semua? Berdoa itu cara yang paling sangat mudah dan simpel, tetapi banyak orang yang lupa. Itu cara bergaul dengan Allah yang tidak perlu pakai roaming kalau di Indonesia ya. Tidak perlu pakai pulsa. Tidak perlu pakai uang untuk mendaftar. Misalnya seandainya di antara kita mau bergaul atau berconnecting atau berkomunikasi dengan Allah di dalam doa, kita nggak perlu pakai appointment. Di negara Amerika ini segala sesuatu pakai Tetapi pernah kita sadari nggak? Untuk berconnecting dengan Tuhan, untuk berhubungan dengan Tuhan, kita pernah pakai appointment nggak? Tetapi apakah kita memang benar setiap waktunya, setiap saatnya selalu ingin berconnecting dengan Tuhan? Hanya kita yang bisa menjawabnya dalam hati. Tanpa appointment, tanpa uang, tanpa, kalau di bahasa gaulnya, tanpa genjer kangkung, bawang merah, bawang putih, enggak. Langsung aja connecting. Tapi masih banyak di antara kita yang sulit untuk melakukannya. Dan jikalau pada saat ini kita juga boleh melihat sebenarnya apa yang mau disampaikan firman Tuhan di dalam kejadian ini. Selain ketika kita sudah mengenal Nabi Nuh yang memang selalu bergaul dengan Allah, yang selalu berconnecting, kemudian kita juga mau berconnecting sampai kematian kita. Siapa tahu hari ini kita mati, kita tidak tahu. Tapi kita mau berdoa dengan berkomunikasi. Yang pertama, bergaul dengan Allah. Kita selalu mau berhubungan secara intim. Sebagai keluarga aja, pasangan suami dan istri selalu ingin berusaha sampai tuanya bergaul secara intim dengan pasangannya. Tentunya kita juga mau selalu bergaul intim dengan sang pencipta kita. Itu yang pertama. Ayo, kita biasakan kita bergaul dengan intim dengan Allah melalui doa-doa kita. Jadi saat kita lemah, seperti lagu tadi kaum perempuan, terus juga tadi lagunya Mangsin Tua kita. Janjimu seperti fajar pagi hari. Janjinya Tuhan itu seperti fajar pagi, berarti selalu ada. Dan bahkan selalu baru. Jadi ketika kita lemah, ketika kita lengah, ketika kita terpuruk, ketika kita merasa bahwa kita tidak ada artinya di dunia ini, ketika banyak orang yang menjauhi kita, ketika banyak orang yang tidak percaya sama kita, ketika semua orang mencaci kita, ketika semua orang menghina kita, kita cukup mengingat, aku mau make a good relationship with God. Karena dialah penciptaku. Janjinya selalu ada dan setia, kekal, selama-lamanya. Dan inilah yang mau disuarakan di dalam Kejadian yang menjadi firman Tuhan. Ada apa? Kenapa Allah memberikan air? Kejadian 6 ayat 11-13. Saya mau di antara kita yang ada di rumah, kita mau baca Kejadian 6 ayat 11 sampai dengan 13. Ada apa? Jadi kalau kita lihat ada sebuah cerita, kita juga harus tahu konteksnya. Apa latar belakangnya? Saya mau di sini untuk Amang Pangaribuan membaca Kejadian 6 ayat 11 sampai 13. Kejadian 6 ayat 11 sampai 13. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah
dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ya. Semua itu sudah menjadi rusak. Dan rusak sangat membenci orang atau umatnya yang melakukan kekerasan. Kekerasan itu tidak hanya kekerasan fisik, tetapi verbal. Hai semua jemaat Tuhan, ingat, kekerasan tidak hanya fisik, tetapi verbal. Ya. Makanya, di dalam hukum Taurat dikatakan hukum Taurat yang ke-9, jangan engkau bersaksi dusta tentang sesamamu. Kekerasan verbal. Dengan berbohong, dengan berdusta, bersaksi dusta, dengan mencoba membunuh karakter orang-orang yang ada di sekitar kita, itu kekerasan. Dan memang pada konteksnya kekerasan itu banyak yang dilakukan umatnya Tuhan. Kalau kita baca runtut, kekerasan seksual. Semua mereka lakukan, kekacauan terjadi. Sehingga Allah menilik bumi. Nah, sama aja dengan kita saat ini, Allah itu selalu menilik kita ya, saudara yang diberkati Tuhan. Kita tuh ditilik. Kita tuh dilihat hati kita bagaimana. Bahkan saya sebagai pendeta juga saya ditilik. Saya dilihat. Karena hukuman Allah itu lebih besar daripada hukuman manusia. Manusia paling bisa aja ada orang juga yang berkata, kalau kita lihat, whatever you say, I don't care, gitu ya. Tetapi kalau sama Tuhan jangan bilang, Tuhan apapun yang kamu katakan atau kamu lakukan, saya nggak peduli, besok langsung selesai. Ya, nggak bisa kalau sama Tuhan begitu. Tapi sama orang lain kita bisa, saya nggak makan dengan dia. Saya tidak peduli. Tetapi kalau sama Tuhan, jangan sampai kita bilang, saya nggak makan dari Tuhan. Tiba-tiba besoknya selesai. Lewat. Ya, jadi kekacauan, kekerasan yang memang sungguh tidak disukai Allah, membuat Allah akhirnya memberikan hukuman. Nah, setelah Allah memberikan hukuman, karena dia memang sedih sekali melihat umatnya, kita mau melihat apa yang difirmankan Allah kepada Nabi Nuh. Kita mau baca di Kejadian 6 ayat 14 sampai dengan 16. Kejadian 6 ayat 14 sampai dengan 16. Saya minta di sini, karena memang disediakan di screenshot kita ya, di screen kita ya, bukan screenshot, di screen kita. Jadi semua yang di rumah dan di sini juga bisa baca. Saya minta Inang Nyonya Sintua Sianipar Borusian untuk membaca Kejadian 6 ayat 14 sampai dengan 16. Tolong di-unmute Inang Sianipar. Di-unmute dulu, di-unmute. Sorry. Terima kasih, Nito. Buatlah bagimu sebuah batera dari kayu gofir. Batera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ayat 15, beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ayat 16, buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Demikianlah. Firman Allah kepada Nabi Nuh. Dari 3 ayat ini apa yang mau kita ambil? Tentang Allah. Karena kita sedang mengenal Allah tadi kemarin ya, 3 minggu yang lalu. Allah itu Alfa dan Omega, dia adalah yang abadi. Allah itu adalah kebenaran, Allah itu adalah terang, dan Allah itu adalah kasih. Dari 3 ayat ini apa yang mau kita lihat tentang Allah kita yang kita imani? Allah itu ternyata arsitektur. Dia arsitek loh.
Jadi jangan main-main dengan Allah kita. Jangan merasa kita karena kita pintar, akhirnya jadi kita lupa dengan Tuhan. Amsal berkata, Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Jadi kalau memang kita mau menjadi orang-orang berpengetahuan, orang-orang yang memiliki sign yang bermakna, banyak orang memiliki sign tidak bermakna. Takut akan Tuhan. Loh, Allah itu arsitektur loh. Dia yang bilang harus seperti ini hastanya ya, harus begini tingkap-tingkapan atapnya ya. Ini bahtera loh. Belum ada orang sampai detik ini yang menciptakan bahtera seperti yang Tuhan firmankan kepada Nabi. Ya, dahsyat. Allah kita dahsyat? Dahsyat. Selain Allah kita memang menunjukkan janji dan kasih setianya kepada setiap orang yang bergaul kepadanya, yang make intim relasi kepadanya, dia ternyata dahsyat di arsitektur. Selain dia adalah tabib yang besar, dia juga arsitektur. Tak terkalahkan. Kemudian setelah kita lihat, oh ternyata Allah itu menyampaikan sesuatu sebelum dia murka untuk Nabi Nuh membangun bahtera dengan rancangannya. Kemudian kita juga bisa lihat yang terjadi akhirnya setelah bahtera itu. Ya, kita mau baca murka Allah di Kejadian 6 ayat 17. Ya, kita mau lihat Kejadian 6 ayat 17. Ya. Saya minta di sini Amang Sintua Godang untuk membaca Kejadian 6 ayat 17. Kejadian 6 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Iya, segala tanpa terkecuali. 40 hari, 40 malam hujan dobar. Kalau bahasa Batakna, tedamu, damang, dodainang nami, nang hamuna posebu. Hujan deras 40 hari, 40 malam. Tapi kita lega. Janji Allah tidak akan mendatangkan air bah. Iya, itu kelegaan kita. Dan kemudian setelah Allah berfirman demikian, kita mau membaca lagi di Kejadian 6 ayat 18 sampai 19. Next-nya. Kita harus tahu konteksnya. Next-nya, Kejadian 6 ayat 18 sampai 19. Ya. Saya mau minta Amang Sintua Huta Julu untuk membaca Kejadian 6 ayat 18 sampai dengan 19 supaya kita semua itu berkoneksi di dalam ibadah ini. Oh ya. Oke. Oh ya, saya minta Amang Purba untuk membaca Kejadian 6 ayat 18 sampai 19. Oke, Kejadian 6 ayat 18 sampai 19. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Pasang-pasangan. Semua berpasang-pasangan yang masuk ke dalam bahtera itu. Jadi Allah itu selain dia tabib, dia arsitektur, dia juga manajemennya bagus ya. Manajemennya bagus loh. Psikologinya kalau kita mau bicara sains dunia, kita mau bicara sains dunia karena kadang-kadang ada kita katakan firman Tuhan ini nggak laku lagi kalau tidak dihubungkan dengan sains. Tetapi kita harus tahu memang benar takut akan Tuhan awal dari pengetahuan. Coba, semua ternyata harus berpasang. Kenapa coba harus berpasang-pasangan? Iya, biar bisa berkembang biak. Karena kan sudah musnah ini semua. Hilang. Jadi memang harus berpasang. Berarti manajemennya Allah itu juga bagus ya. Iya, ilmu manajemennya bagus. Ilmu biologinya juga bagus. Ya jelas. Ya dia Allah kita. Jadi segala ilmu yang kita peroleh
kalau memang kita doakan, kita serahkan kepada Tuhan, itu menjadi ilmu yang menjadi berkat, bukan ilmu yang biasa saja. Dan inilah yang terjadi. Setelah semua masuk ke Bahtera, pasang-pasangan, Nabi Nuh, istrinya, dan 3 anaknya berpasang-pasangan masuk. Kita mau baca Kejadian 7 ayat 17, kemudian ayat 21 sampai 24. Ya, kita mau baca ini. Walaupun saya tahu mulai dari sekolah minggu kita sudah tahu kisah ini, tetapi kita harus selalu mengingat kembali. Kejadian 7 ayat 17 ayat 21 sampai dengan 24. Saya mau Amang Simbolon untuk membaca Kejadian 7 ayat 17, next ayat 21 sampai 24. Kejadian 7, 17, 21 sampai 24. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat Bahtera itu, sehingga melampung tinggi dari bumi. 21. Lalu mati, binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap, yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. 22. Matilah segala yang ada napas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. 23. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada di bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata, dan burung-burung di udara. Sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam Bahtera itu. 24. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Setelah 40 hari, 40 malam hujan deras, terjadilah air bah. Ternyata ratusan tahun air bah itu tidak Iya. Jadi kehidupan manusianya hanya keluarga Nabi. Iya. Di Bahtera itu ya, banyak bisa dilakukan aktivitas ya. Apalagi aktivitas orang-orang yang sudah bergaul dengan Allah. Iya. Coba kita bayangkan. Iya. 150 hari. Tahun. Hari. 150 hari. Iya, satu hari. Puasa Tuhan di kan atas kita 150 hari. Iya, 150 hari. Iya. Terus. Dan selama itu air bah akhirnya menyurut. Dan kita bisa lihat betapa luar biasanya kasih Allah kepada umatnya. Khotbah kita saat ini menyatakan bahwa Allah itu tidak pernah ingkar janji. Kalau menurut ilmu yang kita lihat, pelangi itu kan seperti busur ya. Banyak sekali sains-sains yang mengatakan itu bukan tanda yang diberikan Allah. Tetapi itu boleh. Para sains-sains berkata demikian. Tetapi menurut teologi Alkitab, lambang pelangi itulah tanda bahwa tidak akan lagi adanya air bah. Iya, dalam kehidupan manusia. Dan memang janji Allah itulah yang harus kita respon ya saudara-saudari ini, berkati Tuhan. Sekarang pertanyaan untuk kita setelah kita lihat dari kekacauan, kekerasan yang dilakukan manusia, pemusnahan yang dilakukan Allah karena Allah tidak menginginkan umatnya menjadi orang yang jahat, orang yang keras, tetapi kemudian dia mencoba untuk memberikan janjinya, memperbaiki semuanya, dipulihkan dunia yang sudah hancur ini. Sekarang bagi orang-orang percaya saat ini di tahun 2021, sebenarnya apa yang harus kita respon dari janji Allah yang telah diberikan kepada kita? Bagaimana kita merespon janji Allah dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah menerima janjinya sampai detik ini? Yang pertama sekali pastinya kita harus mengingat di dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40. Ini adalah hukum kasih, hukum yang terutama dan hukum yang kedua. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
berarti bergaul dengan Allah, berkoneksi dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, menyandarkan diri dan hidup dengan Allah, bukan menyandarkan diri pada pengertian atau kekuasaan atau kekayaan kita semata. Kemudian, dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi itu cara kita merespon janji. Tidak susah ya, Amang dan Inang ya, dan kita semua. Ya, kita yang menjawab dalam hati. Sebenarnya, kembali lagi, ini tidak akan menjadi susah kalau hati kita buka. Jadi kebanyakan orang itu termasuk hidupnya bebal. Makanya Allah selalu bilang ada orang bodoh, ada orang Kalau orang bodoh diberikan pengertian, diberikan masukan, oh iya ya, iya, dan dia tidak akan melakukan lagi kebodohan. Nah kalau orang bebal dia sudah tahu sebenarnya. Ini sebenarnya nyata loh. Nggak hanya di kehidupan pekerjaan atau masyarakat, di gereja sendiri banyak. Sudah tahu tapi masih tetap ngeyel. Nah, orang-orang yang dikategorikan bebal ini tidak akan membuka hatinya untuk Roh Kudus bekerja. Kalau sudah hati kita buka, saudara yang diberkati Tuhan, kita sudah datang dengan kerendahan hati, kita menyadari bahwa kita ini orang yang berdosa, kita buka aja hati kita. Maksudnya, kita buka hati kita katakan, saya berdosa Tuhan. Inilah aku. Karena kasih-Mu aku seperti ini. Karena Engkau telah memilih aku, bukan aku yang memilih Engkau. Masuklah Roh Kudus. Kemudian akhirnya kita terus berkoneksi. Setiap detiknya, setiap menitnya kita berkoneksi. Makanya setelah kita bisa memberikan hati kita dengan kerendahan hati ini, dengan kita tahu kita penuh dengan dosa, akhirnya kita mau mengasihi sesama seperti iya. Gimana coba caranya? Kayaknya agak susah. Kembali kita bilang gitu ya. Gimana Inang? Saya makan burger, nggak mungkin orang juga makan burger gitu ya. Ada yang bilang seperti itu. Kan seperti dirimu juga mengasihi dirimu sendiri. Ya. Jadi kalau saya makan burger, yang lain juga harus makan burger. Saya makan ikan asin, yang lain juga harus makan? Iya. Saya jalan kaki, yang lain juga harus jalan kaki. Ada yang ketawa, kayaknya mengingat, kayaknya Inang Pendeta aja yang jalan kaki gitu ya. Oke. Iya. Jadi memang jangan yang literal seperti itu kita tafsirkan. Bukan yang ketika saya makan burger, orang harus makan burger. Tidak, itu tidak akan bisa terjadi. Yesus berkata, di dunia ini sampai pada kesudahannya bakal masih banyak orang miskin. Orang miskin tidak akan pernah pergi dari kehidupan dunia ini. Orang jahat juga tidak akan pernah pergi dari kehidupan. Makanya kita harus waspada. Mengasihi orang lain seperti diri kita, ya kita terapkan begini, saudara yang berkati Tuhan. Kalau seandainya saya lakukan ini, terus saya yang merasakan apa yang saya lakukan ini. Berarti sebenarnya sama yang dirasakan orang itu. Jadi lebih kepada kita menyadari dan merenungkan. Kalau saya cubit orang itu kesakitan. Saya coba tak cubit saya dulu gitu. Sakit nggak ya? Wah sakit benar. Berarti saya nggak mau mencubit. Jadi lebih begitu gitu. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang yang sombong, yang tinggi hati, kita rasanya nggak enak kan? Ya kita jangan sombong, jangan kita bergaul, kita harus bergaul. Ngeri juga ini. Untung nggak tahu saya orang yang ngomong itu. Maksudnya ketika kita itu melihat orang sombong kita nggak enak, kita jangan sama tetap harus bergaul dong. Itu kan tugas kita. Tugas kita itu kan memberitakan Injil agar orang itu berubah. Tetapi jangan kita yang ikut orang itu. Kebanyakan kita jadi ikut orang itu gitu loh. Niatnya kita memberitakan Injil, tahunya kita jadi ngikut orang yang itu, benar.
Yang sombong. Sombong juga. Iya. Jadi bagaimana hukum yang utama dan hukum yang kedua itu kita benar-benar lakukan karena kita sudah berikan hati kita. Nah, setelah yang dua hukum itu, hukum Tuhan yang diberikan adalah hukum kasih melalui Tuhan Yesus Kristus, itulah janji yang harus kita respon. Nah, kemudian kita mau lihat apa sebenarnya yang kita harus jauhkan. Apa yang harus kita jauhkan dan kita tolak. Kita baca di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Saya mau di sini ada Mantai Api untuk baca Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Apa yang harus kita jauhkan setelah kita memang berconnecting dengan Tuhan dan melakukan Matius 22 tadi. Hukum kasih, hukum pertama. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Kalau memang kita itu sudah tahu, sudah mengenal Allah, sudah bergaul dengan Allah, sudah berconnecting dengan intim, sudah tahu hukum kasih yang terutama dan yang kedua, kemudian kita mau menjauhkan ini. Apa yang harus kita jauhkan? Jelas sekali. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Itu yang harus kita jauhkan. Semua harus kita ingat dan kita rekam. Ya. Dengan hati yang bersandar pada roh Allah, itu semua bisa perlahan-lahan. Pelan-pelan. Rasul Paulus kepada jemaat Galatia enggak juga bilang, ini semua bakal bisa kalian lakukan kok. Enggak. Satu-satu. Kalau saat ini kita masih punya ilmu iri, ya ilmu iri itu dulu kita lihat, ilmu iri ini bisa memecah enggak ya? Kalau bisa, ya kita hilangkan dulu ilmu irinya. Kalau misalnya kita masih punya ilmu marah, ini bisa memecah enggak? Kita hilangkan dulu. Jadi kita diberikan akal budi oleh Tuhan, kita bisa tahu mana yang harus kita pelan-pelan kita jauhkan. Kita singkirkan, karena ini semua adalah sifat-sifat dan sikap-sikap yang terjadi ketika zaman Nabi Nuh. Perselisihan, kedengkian, amarah, percabulan, kepentingan diri sendiri, ini semua. Dan ini terulang kembali dalam perjanjian baru. Dan saya tidak tahu apakah ini terulang kembali di zaman sekarang. Kita berdoa dengan kuat ini tidak terulang lagi. Karena memang Tuhan tidak akan pernah memberikan air bah yang kedua. Iya. Tapi jangan karena kita sudah diberikan janji tidak akan ada air bah kedua, kita senang-senang aja, terus aja iri, terus aja dengki, terus aja kita melakukan percabulan, terus aja gitu kan, enak gitu kan. Tuhan itu penuh dengan kasih. Tidak begitu, saudara diberkati Tuhan. Karena memang di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Semua tergantung kita. Karena hidup orang percaya adalah hidup pilihan. Kita memilih yang mana? Memilih yang mau masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu yang berkenan dan yang selalu berconnecting
secara intim dengan Allah atau yang tidak. Nah, inilah yang menjadi kebahagiaan kita, yang menjadi buah-buah roh kita ketika kita mau menjauhkan semua yang bercela tadi. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang. Iya, itulah buah-buah roh kita. Jikalau Allah berkata bahwa janji dan kuasa Allah ada dalam kehidupan orang percaya, jangan kita tinggalkan dan singkirkan. Tapi kita tangkap itu. Berkoneksilah kita dengan kerendahan hati kita. Maka pasti damai sejahtera Allah akan menyertai setiap kehidupan kita. Saya yakin tidak ada segala pergumulan yang tidak bisa kita selesaikan bersama-sama. Together in Jesus Christ, we are HKBP HKBP California Redline. Bersama dengan Tuhan, kita adalah jemaat HKBP California Redline. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan juga Roh Kudus yang telah memberikan cinta, kasih, dan damai sejahtera buat kami. Ini kami Tuhan. Kami sungguh sangat luar biasa bersuka cita dan bersyukur Tuhan. Hamba-Mu yang dapat memberitakan firman Tuhan bisa melihat setiap jemaat-Mu yang ada di titik sentral dan yang ada di Juming, semua formasi lengkap Tuhan. Itu semua karena kuasa-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan kami. Jadikanlah kami untuk melakukan bagian kami dalam kehidupan ini. Berkoneksi kepadamu. Dan tidak mengambil bagian-Mu Tuhan. Pada saat ini dengan kerendahan hati kami tunduk Tuhan. Mau merespon janji dan kasih-Mu, kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Agar kami mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, agar kami tidak sia-sia dalam kehidupan ini. Kami memohon padamu Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang sakit bertahun-tahun Tuhan. Buat Amang Siboya Tuhan, Engkau yang lebih mengetahuinya Tuhan, berikan yang terbaik. Begitu juga dengan Inang Nyonya Simangusong Borusitorus, yang sudah menjadi bagian dari gereja-Mu, jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini juga sedang berbaring sakit di rumah sakit. Engkau yang mengenalnya Tuhan, karena Engkau pemiliknya, Engkau yang memberikan yang terbaik. Begitu juga dengan Inang Nyonya Sintua Raja Guguk Borusitanggang Tuhan. 4 hari yang lalu berada di rumah sakit, tetapi saat ini kami dapat melihat senyuman dari beliau Tuhan. Itu semua karena cinta kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Begitu juga dengan Inang Nyonya Sirait Borutobing Tuhan. Jikalau pada saat ini di dalam kelemahan tubuhnya, di dalam sakitnya Tuhan, kami memohon Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, berikan yang terbaik yang daripada-Mu. Begitu juga dengan Amang Sintua kami, Amang Sintua Sirait dalam setiap proses pemulihan sakitnya, apapun itu Tuhan. Tapi kami dapat bersuka cita, beliau dapat Engkau berikan semangat untuk selalu memuji, melayani Engkau. Kami serahkan setiap jemaat-Mu yang menanti pekerjaan, kami serahkan setiap jemaat-Mu yang menanti pasangan hidup, kami serahkan setiap jemaat-Mu yang menanti anugerah anak, kami serahkan setiap jemaat-Mu yang menanti status keluarga negaraan, kami serahkan pemerintahan negara Amerika ini Tuhan, kami serahkan pemerintah negara Indonesia Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu mulai dari yang baik sampai yang lanjut usia. Kami juga mau serahkan seluruh parhalado-Mu Tuhan. Beserta dengan keluarga mereka. Jadikanlah mereka benar-benar menjadi parhalado-Mu yang dapat melakukan firman-Mu, memberitakan firman-Mu dan yang terbaik dalam pelayanannya. Begitu juga dengan hamba-Mu Pendeta Diana Tuhan. Kau berkati hamba-Mu di dalam setiap kelemahan, kealpaan, dan pelayanannya. Engkau jadikan hamba-Mu ini menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan dan damai sejahtera. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menghapus segala dosa dan pelanggaran kami telah berdoa dan kami menyambut janji-Mu Tuhan.
sampai kematian kami. Amin. Kita kembali bernyanyi, kita berikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan Allah kita melalui gerejanya. Janji yang manis kau tak kulupakan, adalah ditaku dalam diriku. Walau gelap perjalanan hidupku, kan dari Tuhanku menyinariku. Kau tidak akan kulupakan, aku membimbingmu, aku menuntutmu. Kau tidak akan kulupakan, aku menolongmu, yakinlah kamu. Dengan terus semangat. Janji yang manis kau tak kulupakan, itu ku percaya, yakin dan teguh. Sanak saudara, tiada ku andalkan, hanya Tuhan Yesus pertolonganku. Kau tidak akan kulupakan, aku membimbingmu, aku menuntunmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku menolongmu, yakin dan teguh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Responlah janji dan kuasa Tuhan dalam kehidupanmu dan terimalah berkat darinya.
Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.